saya memang memberikan tema ini kepada Ustadz Fatih Karim tempo hari, karena mungkin kita di Indonesia tidak terlalu merasakan, tetapi di luar negeri itu, di dalam arena Ghazal Fikri, perang pemikiran, istilah Islamic Dilemma itu sekarang sedang sering-seringnya dimunculkan, ya. Artinya Islamic Dilemma itu apa sih? Jadi orang di luar Islam itu kan juga mempelajari Quran, ya. Orang di luar Islam juga mempelajari kitab suci Islam yaitu Quran, di mana di dalam Quran juga mereka bisa membaca sendiri bahwa ada pesan-pesan Quran membenarkan kitab Taurat dan Injil yang telah diberikan sebelumnya, ya. Di mana kita tahu bahwa di dalam Quran konteks yang membicarakan tentang telah diberikan kitab Taurat dan Injil kepada Bani Israel itu untuk mereka yang sekarang menjadi orang-orang Kristen itu adalah sebuah poin. Tetapi di lain pihak, Quran juga menyatakan bahwa Bani Israel itu sudah merubah-ubah, ya, sudah mengubah-ubah kitab yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengaku ini berasal dari Allah, dan mereka menjual dengan harga yang murah, ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Sehingga mereka menimbulkan atau mengangkat isu bahwa Quran sudah membenarkan kalau kitab yang mereka pegang yaitu Bible, ya, yang berisi menurut mereka itu isinya adalah Taurat dan Injil, kalau kitab itu yang sekarang yang mereka pegang itu otentik, maka Quran jadi kontradiktif, gitu, ya. Yang kedua, jika kitab yang mereka pegang sekarang dianggap rusak atau korup, maka Quran salah dalam membenarkan. Nah, jadi ada dua poin yang seolah-olah buat kita orang Islam itu menjadi dilema gitu, Mas. Ya, makanya mereka sebut sebagai istilah Islamic Dilemma gitu. Karena di satu sisi Quran membenarkan, tetapi di sisi lain Quran mengatakan bahwa kitab Taurat dan Injil sudah dirusak gitu. Nah, sedangkan mereka sekarang pegang kitab yang dianggap sebagai Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Nah, halo teman-teman. Barusan kita mendengar Donditan memaparkan dilema yang dibawakan oleh apologet Kristen di Barat tentang klaim Quran yang menghancurkan dirinya sendiri. Dan Donditan hanya membawa satu bagian dilema yang apologet Kristen ajukan. Faktanya dilema itu tidak berhenti di situ. Bagaimana jika Al-Quran justru menyimpan kunci utama untuk membuktikan bahwa Islam itu tidak benar? Di dalam halamannya terdapat ayat-ayat yang menimbulkan pertanyaan begitu dalam, sehingga mengguncang dasar dari seluruh agama ini. Mungkinkah Al-Quran yang dihormati sebagai firman terakhir Allah yang tidak dapat diubah, sesungguhnya menunjuk pada sebuah kebenaran yang umat muslim enggan atau tidak sanggup hadapi? Bagian 1. Dilema Islam. Mengapa Al-Quran menentang dirinya sendiri? Dalam surah Al-Ankabut ayat 46, Al-Quran memerintahkan kaum muslim untuk berkata kepada orang Kristen, open quote, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang terbaik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Close quote. Tetapi apa yang sering dikatakan Muslim kepada orang Kristen hari ini? Alih-alih menegaskan iman yang sama, banyak yang berkata, kami tidak percaya pada kitabmu. Kitabmu sudah rusak dan Tuhanmu palsu. Disinilah kontradiksi muncul. Jika Al-Quran memerintahkan Muslim untuk mengakui Alkitab dan Tuhan yang sama, mengapa begitu banyak Muslim menolaknya? Mari kita telah langkah demi langkah. Al-Quran tidak hanya mengakui adanya kitab-kitab sebelumnya, ia juga menegaskannya sebagai wahyu ilahi. Dalam surah Ali Imran ayat 3 dan ayat 4, Al-Quran berkata, open quote, dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan dia menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Close quote. Nah, disinilah masalahnya. Di satu sisi, Al-Quran menyatakan bahwa Allah menurunkan Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagi manusia. Di sisi lain, banyak Muslim hari ini bersikeras kitab itu telah rusak. Dengan alasan itu, petunjuk Allah dianggap telah menyesatkan orang Kristen hingga percaya pada Trinitas dan kematian Yesus untuk menebus dosa. Namun, pandangan ini langsung bertentangan dengan klaim dasar Al-Quran bahwa firman Allah tidak bisa diubah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 27, Al-Quran menyatakan, open quote, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dan engkau tidak akan mendapatkan tempat berlindung selain kepadanya. Close quote.
Beberapa Muslim berkata bahwa ayat ini hanya berlaku untuk Al-Quran, tetapi teksnya tidak mengatakan demikian. Ia berbicara secara umum tentang kalimat-kalimat Allah, yang menurut Al-Quran sendiri termasuk Taurat dan Injil. Maka inilah dilema. Jika firman Allah tidak bisa diubah, bagaimana Muslim bisa mengatakan Injil telah rusak? Bagian 2. Injil pada zaman Muhammad. Kontradiksi ini semakin dalam jika kita lihat klaim lain. Al-Quran menyatakan bahwa orang Kristen pada zaman Muhammad masih memiliki Injil. Dalam surah Al-A'raf ayat 157 disebutkan, open quote, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Close quote. Pikirkanlah, jika Injil sudah rusak berabad-abad sebelumnya, bagaimana mungkin orang Kristen pada zaman Muhammad masih menemukan Muhammad tertulis di dalamnya? Apakah Allah menunjuk pada teks yang sudah rusak sebagai bukti kenabian Muhammad? Pertanyaan semakin banyak. Jika orang Kristen menemukan Muhammad dalam kitab mereka, bagaimana membedakan ayat yang rusak dengan yang asli? Mengapa Allah mengarahkan manusia pada teks yang justru bertentangan dengan ajaran Islam? Lebih jauh, Allah bahkan memerintahkan orang Kristen untuk menilai berdasarkan Injil. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 47, Al-Quran berkata, open quote, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Close quote. Masalahnya jelas, Injil yang ada pada orang Kristen sekarang secara terbuka bertentangan dengan Islam. Jika mereka menilai dengan Injil, maka kesimpulannya adalah Islam salah. Bagian 3. Taurat, Injil, dan otoritas Allah. Al-Quran bahkan melangkah lebih jauh. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 68, Allah berfirman, open quote, katakanlah, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Close quote. Jika Taurat dan Injil sudah rusak, mengapa Allah tetap menuntut umat Kristen menjunjungnya? Bukankah seharusnya Allah menyuruh mereka meninggalkannya? Lebih dari itu, bahkan Muhammad sendiri diarahkan untuk memverifikasi wahyunya kepada orang Yahudi dan Kristen. Dalam surah Yunus ayat 94, Allah berkata, open quote, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum engkau. Sungguh, kebenaran telah datang kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Close quote. Menurut ayat ini, Alkitab berdiri sebagai tolok ukur atas Al-Quran, bukan sebaliknya. Bagian 4. Pilihan yang tak terhindarkan. Inilah inti dilema Islam. Hanya ada dua kemungkinan. Seipu, jika orang Kristen memang memiliki firman Allah yang asli, maka Islam salah. Sebab Injil jelas bertentangan dengan ajaran Islam tentang Yesus, keselamatan, dan sifat Allah. 2. Jika orang Kristen tidak memiliki firman Allah yang asli, Islam juga salah. Karena Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa Taurat dan Injil adalah wahyu Allah yang terpelihara dan berotoritas. Bagaimanapun, Islam runtuh oleh klaimnya sendiri. Maka seorang Muslim dihadapkan pada pilihan. Alkitab benar dan Islam salah, atau Alkitab rusak dan Islam tetap salah. Ini bukan soal tafsir, melainkan soal konsistensi. Jika engkau seorang Muslim yang mencari kebenaran, kami menantangmu untuk memeriksa pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur. Bukalah Alkitab yang justru ditegaskan oleh Al-Quran. Telusurilah kitab-kitab yang Allah nyatakan sebagai petunjuk dan cahaya. Jawaban yang engkau temukan bisa mengubah hidupmu selamanya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap dilema yang terjadi dalam Quran. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia
yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin.